Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dosen dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 21002060 dari Prodi Administrasi Pendidikan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Pertama-tama kita review materi ke belakang, yaitu tentang makna komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian materi atau message antara komunikator atau penyampai pesan dengan komunikan sebagai penerima pesan dengan menggunakan bahasa yang verbal maupun non-verbal. Dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan? Yaitu dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi, keefektifan sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti pesan sama yang disampaikan dengan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang disampaikan, inti dari pesan sama dengan yang disampaikan komunikator terhadap si komunikan. Pada saat inilah komunikasi dikatakan efektif. Namun jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau failed. Atau terjadinya mispersepsi sehingga yang ditangkap tidak sama. Kita lihat dari pengertian bahasa. Komunikasi verbal, kata dasarnya yaitu verb, yang berarti kata. Jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau message dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata atau bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan atau atribusi lebih dengan penggunaan kata yang dilakukan seorang komunikator atau sumber bahasa atau sumber informasi kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi tindakan ada atribut, ada simbol yang contohnya tekanan suara yang berubah, pandangan mata untuk meyakinkan, mimik wajah pada setiap kalimat yang disampaikan. Inilah yang dinamakan nonverbal, dan termasuk juga gerakan tangan atau body language. Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur penting komunikasi verbal. Yang pertama, yaitu unsur bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa adalah satu sistem atau lambang yang memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi atau makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, atau elektronik seperti SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua yaitu unsur kedua yaitu kata, merupakan unit dari lambang, seperti bagian terkecil dari lambang. Jika lambangnya adalah kalimat, berarti unitnya adalah kata. Dalam sebuah bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang, benda, kejadian, atau kata. Lalu bagaimana dengan bahasa nonverbal? Jika tadi kita membahas tentang verbal yang berupa kata-kata atau bahasa, sekarang tentang nonverbal yang berupa non-kata atau non-bahasa, atau tidak berupa kata-kata dan bahasa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrevian yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang, jadi dari struktur bahasa, dari kata-kata yang keluar, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Sementara dari bahasa yang digunakan yang tertata indah dan rapi baru mencapai 38-45%. Lalu yang selebihnya adalah kepercayaan orang atas komunikator saat berbicara itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada, daya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dari
dan ekspresi muka, mimik muka, serta body language. Jadi kesimpulannya yaitu orang akan lebih percaya kepada bahasa nonverbal kita dibandingkan tuturan kata kita atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa. Sekarang coba kita analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategorinya yaitu yang pertama pribadi atau individu, contohnya kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata ketika merasa gugup, atau batuk ketika akan mulai berbicara, atau memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Yang kedua yaitu budaya, artinya nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang di suatu wilayah tertentu. Misalnya orang Jepang membungkukkan badan ketika bertemu orang lain, itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya. Dan ini hanya berfungsi pada suatu wilayah tertentu. Kategori yang ketiga yaitu profesional, artinya kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas hotel yang memiliki standar yang tinggi dalam berpakaian, meskipun tidak saat bekerja, sehingga dimanapun dia berada itu adalah sebuah penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya. Maka pakaiannya akan selalu mirip, walaupun pakaiannya kasual, tetap akan menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan level yang sama. Yang keempat yaitu kategori kebenaran umum, yang hampir dilakukan oleh semua orang, contohnya mengangguk tanda setuju, menggeleng kepala tanda tidak setuju, dan lain-lain. Ketika sedih air mata keluar, dan ketika senang tertawa. Jadi memang kebenaran ini diakui oleh semua orang. Yang kelima yaitu random atau acak, contohnya ketika orang berbicara tiba-tiba dia bersin. Jadi bersin ini tidak berfungsi sebagai bahasa nonverbal untuk pengganti pesan verbal, tetapi hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sakit atau flu. Selanjutnya kita masuk materi tentang fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan fungsi pesan verbal. Terdapat 5 fungsi, yaitu repetisi atau mengulang, artinya mengulang gagasan atau informasi atau pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya, mengangguk setelah bilang iya, artinya bahasa nonverbal di sini digunakan untuk memperkuat bahasa verbal. Yang kedua yaitu substitusi atau menggantikan lambang verbal. Jadi, apa yang tertulis secara verbal atau tertulis atau lisan itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya, tanpa sepatah kata atau tanpa harus berbicara saat memanggil orang, kita akan mengangkat tangan atau melambaikan tangan. Yang ketiga yaitu kontradiksi. Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya memuji tetapi mencemooh. Yang keempat yaitu komplimen, melengkapi atau memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal. Misalnya, mimik wajah ketika menunjukkan penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima yaitu asentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Misalnya kita mengungkapkan betapa jengkelnya kita dengan memukul meja. Lalu bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau organisasi, yaitu dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat konsumen seperti media cetak, elektronik, dan media sosial, baik itu berupa iklan, nama, maupun logo. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen. Itu bisa dilihat dengan cara berpakaian yang rapi dan sopan saat bertemu dengan konsumen. Hal ini mengindikasikan penghormatan dan kesopanan pada orang lain. Serta pemilihan tempat ketika bertemu, misalnya di pinggir jalan, maka identifikasi secara tidak langsung Anda menganggap orang tersebut tidak penting atau memang Anda sepertinya tidak menghargai mereka. Satu tempat yang kita pilih untuk bertemu itu
menentukan makna atau level Anda. Makna implisit di belakangnya inilah yang disebut dengan bahasa nonverbal. Maka, berhati-hatilah dalam menggunakan bahasa nonverbal karena tidak semua orang yang memahami bahasa nonverbal ternyata mempunyai makna yang parsial, yang bisa dipahami, yang bisa dideteksi orang lain tanpa kita sadari. Kenapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah, raut muka akan berubah, gerak tangan tidak dibuat-buat, tetapi dia akan muncul dengan sendirinya, karena mustahil kita akan berbicara dengan gerakan yang bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.